Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang ekonomi mikro yang menjelaskan mengenai teori produksi. Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti videonya sampai habis. Apa itu produksi? Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Orang atau perusahaan yang menjalankan suatu proses produksi disebut produsen, di mana bentuk kegiatan produksi dapat meliputi pertama ada from changing activity, yaitu kegiatan mengubah bentuk dari suatu barang. Yang kedua itu ada transportation, yaitu kegiatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga itu ada storage, yaitu kegiatan menyimpan suatu barang yang akan digunakan di masa yang akan datang. Yang keempat itu ada merchandising, yaitu kegiatan memperdagangkan suatu barang agar sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Yang kelima ada personal service, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang orang lain mengakui keberadaannya. Dan apa yang dimaksud dengan teori produksi atau yang disebut dengan teori perilaku produksi adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Produsen berusaha untuk menghasilkan produksi seoptimal mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Teori perilaku produksi atau yang dikenal dengan hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau yang dikenal dengan the law diminishing return dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi dari Inggris yang bernama David Ricardo pada tahun 1772 sampai dengan 1823. David mengemukakan bahwa jika kita menambah terus-menerus salah satu input produksi dalam jumlah yang sama, sedangkan input yang lain tetap, maka mula-mula akan terjadi tambahan output yang lebih dari proporsional atau yang disebut dengan increasing return. Tapi pada titik tertentu, hasil lebih yang kita peroleh akan semakin berkurang atau yang disebut dengan diminishing return. The Law of Diminishing Return, sebuah hukum dalam ekonomi yang menjelaskan tentang proporsi input yang tepat untuk mendapatkan output maksimal. Teori ini menjelaskan bahwa ketika input yang kita miliki melebihi kapasitas produksi dari input, maka return atau pendapatan kita akan semakin menurun. Terdapat 3 tingkat dalam teori ini, yaitu fase increasing return atau yang disebut dengan pendapatan yang meningkat, fase yang kedua di mana pendapatan tetap meningkat tapi pada intensitas yang lebih rendah, dan fase yang ketiga adalah diminishing returns. Salah satu contoh dari hukum the law diminishing return atau hukum hasil lebih yang semakin berkurang, misalnya seseorang membudidayakan wortel di lahannya. Penggunaan pupuk sebagai salah satu input tentu akan menunjang keberhasilan panen wortel tersebut. Namun, yang perlu diperhatikan adalah pupuk tersebut harus digunakan sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan. Apabila pupuk yang dipakai proporsional, maka hasil panen pun akan baik. Sebaliknya, jika pupuk terus-menerus ditambahkan, justru akan menimbulkan dampak buruk terhadap pertumbuhannya, sehingga yang terjadi panen wortel akan menurun. Di sini ada contoh kurva yang menjelaskan bahwa jika kita menambahkan proporsi pupuk secara terus-menerus atau berlebihan, maka setelah mencapai titik proporsi maksimal, kegunaan pupuk yang berlebihan tersebut akan mengakibatkan pertumbuhan wortel yang akan menurun. Di slide ini ada faktor produksi. Faktor produksi adalah kegiatan produksi yang memerlukan unsur-unsur yang dapat digunakan dalam proses produksi. Sedangkan proses produksi itu adalah mengubah input menjadi output atau produk yang merupakan esensi yang dilakukan oleh perusahaan. Faktor produksi juga disebut dengan input
produksi. Di sini ada faktor produksi yang dibagi menjadi 4 golongan atau kategori. Yang pertama itu ada tenaga kerja atau labor, adalah segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa maupun faedah suatu barang. Tenaga kerja manusia dapat diklasifikasikan menurut tingkatannya atau kualitasnya terbagi atas. Yang pertama itu ada tenaga kerja terdidik atau skilled labor, adalah tenaga kerja yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non-formal. Contohnya itu antara lain ada guru, dokter, pengacara, akuntan, psikolog, peneliti, dan lainnya. Yang kedua itu ada tenaga kerja terlatih atau trained labor, adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian berdasarkan latihan dan pengalaman. Contohnya itu antara lain ada montir, tukang kayu, tukang ukir, sopir, dan teknisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada tenaga kerja yang tak terdidik dan tak terlatih, atau unskilled and untrained labor, adalah tenaga kerja yang mengandalkan kekuatan jasmani daripada rohaninya. Contohnya itu antara lain ada tukang kuli, tukang pikul, buruh tani, tukang sapu, dan lain sebagainya. Yang kedua itu faktor produksi ada sumber daya alam atau resource, adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam di sini meliputi segala sesuatu yang ada di bumi, seperti tanah, tumbuhan, hewan, udara, sinar matahari, hujan, bahan tambang, dan lain sebagainya. Faktor produksi sumber daya alam merupakan faktor produksi asli karena telah tersedia di alam langsung. Yang ketiga, faktor produksi itu adalah modal atau kapital. Modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Misalkan orang membuat jalan untuk mencari ikan. Dalam hal ini jala merupakan barang modal karena jala merupakan hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lain atau ikan. Dalam proses produksi, modal dapat berupa peralatan-peralatan dan bahan-bahan. Yang keempat, yang termasuk faktor produksi itu adalah kewirausahaan atau teknologi atau yang disebut dengan keahlian, berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Untuk mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi, pengusaha harus mempunyai kemampuan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan usahanya. Terus selain ada faktor produksi, di slide ini dijelaskan juga tentang biaya produksi. Biaya produksi itu apa sih? Biaya produksi itu adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang dan diproduksikan oleh perusahaan tersebut. Di sini ada dua jenis biaya produksi. Yang pertama itu ada biaya eksplisit, adalah pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua itu ada biaya implisit, adalah perkiraan pengeluaran atau biaya atas faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Nah, di slide ini ada fungsi dasar produksi. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi dasar produksi? Fungsi dasar produksi adalah hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya. Faktor-faktor produksi seperti yang telah dijelaskan dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan atau keahlian. Di dalam teori ekonomi, di dalam menganalisis mengenai produksi, selalu dimisalkan bahwa 3 faktor produksi yang belakangan dinyatakan atau sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan adalah tetap jumlahnya. Hanya tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang berubah-ubah jumlahnya. Dengan demikian, di dalam menggambarkan hubungan di antara faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai, yang digambarkan adalah hubungan di antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi yang dicapai. Berikut ini ada fungsi produksi dapat dituliskan sebagai
Q sama dengan F dikali K, L, R, dan T, di mana Q adalah jumlah barang yang diproduksi atau yang disebut dengan output. K itu adalah kapital atau modal. L itu labor atau tenaga kerja. R itu resource atau sumber daya alam, dan T itu teknologi. Nah, di slide ini ada beberapa fungsi atau beberapa rumus mengenai produksi yang biasa saya terapkan. Itu yang pertama ada produksi total atau yang disebut dengan total product atau yang disingkat dengan TP. Produksi total adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Yang kedua itu ada produksi rata-rata atau average product yang disingkat dengan AP. Adalah produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Di sini ada rumusnya, yaitu AP sama dengan TP dibagi labor, atau AP average product sama dengan total product dibagi tenaga kerja, atau bisa kita pakai dengan rumus AP sama dengan TP dibagi H. Average product sama dengan total product dibagi jam kerja. Terus yang ketiga itu ada produksi marginal atau yang disebut dengan marginal product. Itu adalah tambahan produksi yang diakibatkan pertambahan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Di sini ada rumusnya, yaitu MP sama dengan TP2 dikurang TP1 dibagi L2 dikurang L1, atau marginal product sama dengan total product yang ada di kolom 2 dan baris kedua dikurang dengan total produk yang ada di kolom pertama di baris pertama dibagi labor atau tenaga kerja yang kedua dikurang tenaga kerja yang pertama. Nah, di sini ada contoh soal untuk menerapkan rumus-rumus dari produksi rata-rata dan produksi marginal serta keterangan yang menjelaskan apakah produksi marginal itu lebih besar daripada produksi rata-rata. Dari rumus yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, untuk mengetahui hasil produksi marginal, yang pertama itu adalah 25 dikurang 10 dibagi 4 dikurang 2 sama dengan 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Yang kedua, 38 dikurang 25 dibagi 6 dikurang 4 sama dengan 13 dibagi 2, hasil akhirnya itu 6,5. Yang ketiga, 48 dikurang 38 dibagi 8 dikurang 6 sama dengan 10 dibagi 2, hasil akhirnya itu 5. 55 dikurang 48 dibagi 10 dikurang 8 sama dengan 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. 60 dikurang 55 dibagi 12 dikurang 10 sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. 60 dikurang 60 dibagi 14 dikurang 12 sama dengan 0. Terus untuk yang kolom produksi rata-ratanya itu, yang pertama 10 dibagi 2 sama dengan 5, 25 dibagi 4 sama dengan 6,25, 38 dibagi 6 sama dengan 6,33, 48 dibagi 8 sama dengan 6,00, 55 dibagi 10 sama dengan 5,50, 60 dibagi 12 sama dengan 5,00, 60 dibagi 11 sama dengan 4,29. Bisa dilihat di kolom keterangan yang pertama sampai kolom keterangan yang ketiga bahwa produk marginal lebih besar dari produk rata-rata, dan dari kolom keempat sampai kolom ketujuh bahwa produk marginal lebih kecil dari produk rata-rata. Nah, kolom ketiga dan keempat merupakan produksi maksimum yang terletak pada jam kerja 6 dan 8, produksi totalnya bernilai 38 dan 48, produksi marginalnya bernilai 6,5 dan 5, serta produksi rata-ratanya bernilai 6,33 dan 6,00. Nah, di slide
Ini menjelaskan tentang konsep dasar produksi. Dalam menganalisis bagaimana perusahaan melakukan kegiatan produksi, teori ekonomi membedakan jangka waktu analisis kepada dua jangka waktu, yakni analisis kegiatan produksi jangka pendek dan analisis kegiatan produksi jangka panjang. Yang pertama itu analisis kegiatan produksi jangka pendek adalah analisis di mana faktor produksi yang digunakan perusahaan dianggap tetap dan hanya ada satu faktor produksi saja yang dapat diubah atau yang disebut dengan variabel. Misalkan, faktor produksi yang dapat mengalami perubahan tersebut adalah tenaga kerja. Analisis ini juga bisa disebut dengan produksi dengan satu input variabel atau teori produksi dengan satu faktor berubah. Pengusaha dalam melakukan proses produksi untuk mencapai tujuan harus menentukan dua macam keputusan, yaitu berapa output yang harus diproduksi dan dalam kondisi faktor-faktor produksi atau input. Terus yang kedua itu ada analisis kegiatan produksi jangka panjang. Itu adalah suatu proses produksi di mana semua faktor produksi dapat diubah-ubah jumlahnya atau semua faktor produksi bersifat variabel. Ini berarti bahwa dalam konsep jangka panjang setiap faktor produksi dapat ditambah jumlahnya kalau memang hal tersebut diperlukan. Di dalam jangka panjang, perusahaan juga menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang berlaku di pasar. Dalam konteks manajemen, jangka panjang dan jangka sangat panjang berkaitan dengan waktu kronologis. Teori produksi dengan dua faktor berubah atau produksi dengan dua input variabel. Pada teori ini terdapat dua faktor produksi yang dapat diubah. Misalkan, tenaga kerja dan modal adalah faktor-faktor produksi yang sama-sama bersifat variabel atau dapat diubah. Misalkan pula bahwa kedua faktor produksi yang dapat diubah tersebut dapat ditukar-tukarkan penggunaannya, yaitu tenaga kerja dapat menggantikan modal atau sebaliknya apabila misalkan harga tenaga kerja dan pembayaran per unit kepada faktor modal diketahui. Analisis tentang bagaimana perusahaan akan meminimumkan biaya dalam usahanya untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu dapat ditunjukkan melalui pendekatan isoquant dan isokos. Nah, di slide ini menjelaskan tentang isoquant atau kurva produksi sama. Yang dimaksud dengan isoquant adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan jumlah produk yang sama. Kurva isoquant memiliki ciri-ciri sama dengan kurva indiferensi dalam teori perilaku konsumen. Kurva isoquant mempunyai ciri-ciri antara lain: 1. Mempunyai kemiringan negatif. Yang kedua, semakin ke kanan kedudukan isoquant menunjukkan semakin banyak atau tinggi jumlah output. Yang ketiga, isoquant tidak pernah berpotongan dengan isoquant lainnya. Yang keempat, isoquant cembung ke titik origin. Isoquant menunjukkan fleksibilitas yang dimiliki perusahaan ketika membuat keputusan produksi. Mereka biasanya dapat memperoleh output tertentu dengan menyubstitusikan satu input atas input lainnya. Penting bagi manajer untuk memahami sifat fleksibilitas ini. Dengan mempertimbangkan fleksibilitas ini dalam proses produksi, manajer dapat memilih kombinasi input yang meminimalkan biaya dan memaksimalkan laba. Kurva IQ dalam gambar 9.2 dibuat berdasarkan gabungan antara tenaga kerja dan modal yang terdapat dalam tabel 9.2. Kurva tersebut adalah kurva produksi sama atau isoquant. Ia menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Dalam contoh tersebut, yang dibuat adalah tingkat produksi sebanyak 1000 unit. Di samping itu, di atas kurva IQ terdapat pula kurva IQ1, IQ2, dan IQ3 yang menunjukkan jumlah produksi yang makin meningkat tergantung pada gabungan-gabungan tenaga kerja dan modal yang dibutuhkan. Berbeda dengan isoquant kan
membahas tentang produksi yang sama, sedangkan isokos itu adalah kurva garis biaya yang sama yang menunjukkan kombinasi antara dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Kombinasi penggunaan ciri-ciri kurva isokos sama dengan budget line atau kurva garis anggaran dalam teori perilaku konsumen. Pembuatan isokos memerlukan data-data sebagai berikut. Yang pertama itu ada harga faktor-faktor produksi yang digunakan. Yang kedua itu jumlah yang digunakan untuk membeli faktor-faktor produksi tersebut. Nah, di slide ini ada contoh soal dari isokos dan kurva isokos. Itu sebuah perusahaan ingin membuat 2.000 pakaian unit dengan biaya total sebesar 16.000. Jika upah satu orang pekerja adalah 1.000 dan ongkos modal per unit adalah 2.000. Catatan untuk kurva di garis oranye dan abu-abu hanyalah sebagai contoh tambahan jika perusahaan tersebut ingin membuat pakaian dan biaya total sebesar 20.000 dan 24.000. Nah, di slide ini membahas tentang bagaimana cara memaksimumkan biaya dan meminimumkan biaya. Di situ ada contoh kurva dan contoh soal. Yang pertama itu soalnya apabila jumlah pengeluaran untuk membiayai produksi sudah ditentukan, keadaan yang bagaimanakah yang akan memaksimumkan produksi? Untuk menjawab soal itu, terlebih dahulu kita misalkan bahwa biaya yang akan dibelanjakan untuk membeli per unit modal sebesar 15.000, upah tenaga kerja sebanyak 10.000, dan biaya yang disediakan oleh produsen adalah 300.000. Dengan uang sebanyak 300.000, maka produsen dapat sekiranya membeli satu jenis faktor produksi saja, memperoleh 20 unit modal atau 30 tenaga kerja. Garis biaya yang ditunjukkan oleh TC2 menggambarkan bahwa gabungan tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh dengan menggunakan uang yang tersedia. Persoalannya sekarang, manakah gabungan yang akan dapat menghasilkan produksi yang paling minimum? Di sini terdapat 5 titik yang terletak pada berbagai kurva produksi sama, yang merupakan titik perpotongan atau titik persinggungan dengan garis TC2, yaitu A, B, C, D, dan E. Dari kelima titik ini, titik E terletak pada kurva produksi sama yang paling tinggi, tepatnya pada tingkat produksi 2.500 unit. Ini berarti bahwa gabungan yang diwujudkan oleh titik E akan memaksimumkan jumlah produksi yang dapat dibiayai oleh seorang produsen sebanyak 300.000. Gabungan tersebut terdiri dari 12 unit modal dan 12 tenaga kerja. Untuk menjawab soal nomor 2 yang bersoal apabila jumlah produksi yang ingin dicapai telah ditentukan, keadaan yang bagaimana yang akan meminimumkan biaya produksi. Untuk menganalisis persoalan ini, perlunya membuat permisalan mengenai tingkat produksi yang ingin dicapai. Misalkan, produsen ingin produksi sebanyak 1.500 unit. Berdasarkan pada gambar di atas, keinginan ini diilustrasikan oleh kurva produksi sama atau yang disebut dengan isokuan. Dapat dilihat pula bahwa kurva itu dipotong atau disinggung oleh garis-garis biaya sama di 5 titik yang berbeda, yaitu A, B, Q, R, dan P. Titik-titik ini mengindikasikan bahwa gabungan-gabungan tenaga kerja dan modal yang dapat digunakan untuk menghasilkan produksi sebanyak yang diinginkan. Dari gabungan-gabungan tersebut, manakah yang akan memakan biaya yang paling murah? Tentunya adalah gabungan yang ditunjukkan oleh titik yang terletak pada garis biaya sama yang paling rendah. Titik P adalah garis biaya sama yang paling rendah karena berada di garis TC. Dengan demikian, titik ini menandakan bahwa gabungan tenaga kerja dan modal yang akan membutuhkan biaya yang paling minimum untuk menghasilkan 1.500 unit. Faktor produksi itu terdiri dari 9 tenaga kerja dan 8 unit modal. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk itu adalah sebesar 210.000. Nah, di slide terakhir ini membahas tentang kombinasi input atau yang disebut dengan least cost combination. Adalah menentukan kombinasi input mana yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produksi yang ingin dihasilkan telah ditentukan. Isokuan atau isoproduct curve adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai kemungkinan kombinasi dua input variabel dengan tingkat output tertentu. Dalam hal ini, pengusaha masih dapat menghemat biaya untuk menghasilkan produk tertentu selama nilai input yang digantikan
menggantikan atau disubstitusi masih lebih besar dari nilai input yang menggantikan atau yang mensubstitusi. Dalam rangka untuk menentukan kombinasi terbaik dari modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan output itu, kita harus mengetahui jumlah dana tersedia untuk produsen untuk dibelanjakan pada masukan dan juga harga masukan. Anggaplah bahwa produsen telah di pelepasannya 10.000 untuk 2 input dan bahwa harga dari 2 masukan sebagai 1.000 per unit modal dan 200 per unit tenaga kerja. Perusahaan akan memiliki 3 kemungkinan alternatif sebelumnya. Yang pertama, untuk menghabiskan uang hanya pada modal dan aman 10 unit itu. 2. Untuk menghabiskan jumlah tersebut hanya pada tenaga kerja dan mengamankan 50 unit tenaga kerja. 3. Untuk menghabiskan jumlah tersebut sebagian pada modal dan sebagian pada tenaga kerja. Jadi kesimpulannya adalah teori produksi merupakan teori pemilihan atas berbagai alternatif, terutama menyangkut keputusan yang diambil oleh seseorang produsen dalam menentukan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Produsen berusaha dalam memaksimalkan produksi yang dapat dicapainya dengan suatu kendala biaya tertentu agar dapat dihasilkan keuntungan yang maksimal. Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu barang dan dapat pula diartikan sebagai upaya untuk mengubah input menjadi output. Produsen adalah mereka yang melakukan produksi. Tujuan dari produksi adalah salah satunya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menghasilkan barang dan jasa. Untuk itu, sebelum mencapai tujuan yang diharapkan, perlu direncanakan dulu cara pengelolaan faktor produksi tersebut. Fungsi produksi menggambarkan beberapa jumlah produksi maksimum yang mampu diproduksi oleh produsen pada setiap kombinasi input atau faktor produksi yang ada. Demikian penjelasan dari saya mengenai teori produksi. Jika ada kekurangan dan kelebihannya, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.